Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita ini ada di bulan Agustus ya. Di mana bulan Agustus ini ada sejarah yang luar biasa bagi bangsa kita, yaitu tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah hari kemerdekaan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi saya akan sampaikan salam merdeka. Merdeka! 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 Kayak partai saja. Biasanya partai apa tuh? Oke, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, merdeka itu bebas dari penjajahan, dari perhambaan. Puji Tuhan, secara jasmani kita sudah merdeka 78 tahun. Amin. Ya, tapi apakah merdekanya kita sudah mutlak? Tidak. Apakah kita merdeka di dalam finansial? Belum katanya. Ya, bahkan kita mungkin tanpa disadari kita juga masih ada penjajahan secara tidak kasat mata. Ya, ketika kita negara bergantung, ya, kalau setara dengan negara lain itu saling menguntungkan gak masalah. Tetapi ketika negara kita tergantung kepada negara lain, tanpa kita sadari kita juga sedang masih ada dalam penjajahan secara ekonomi. Mungkin juga masih dijajah secara teknologi, bahkan budaya. Bayangkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, budaya Korea itu luar biasa masuk Indonesia, betul enggak? Dulu budaya Barat, sekarang budaya Korea itu masuk Indonesia luar biasa. Ya, tanpa disadari budaya kita juga sedikit demi sedikit kegeser. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berarti belum mutlak begitu ya. Kalau dulu Korea itu kesohor misinya, anak-anak mudanya misi, ya. Tapi dengan berjalan waktu justru industri hiburannya yang keluar, itu bukan misinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi merdeka itu bebas dari penjajahan, ya, dari perhambaan, atau juga lepas dari tuntutan, ya. Lepas dari tuntutan. Umpamanya seorang ada masalah, maka keputusan pengadilan ya seharusnya dihukum, tapi ada apa namanya kalau di presiden itu amnesti atau apa ya, dibebaskan. Itu merdeka, bebas. Ya. Tidak terikat pada pihak tertentu. Ya. Mungkin kita merdeka, ya, tapi tidak terikat kepada pihak tertentu. Itu merdeka secara jasmani. Tetapi ada yang lebih penting lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara dan saya harus merdeka secara rohani. Amin. Itulah merdeka yang sejati. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Pagi hari ini saya akan berikan satu tema, yaitu merdeka yang sejati. Artinya merdeka yang sejati itu merdeka kerohanian kita. Bebas, lepas, dan tidak terikat oleh kuasa dosa. Amin. Orang yang sudah bebas, lepas, dan tidak terikat oleh kuasa dosa, maka itulah orang yang merdeka sejati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa harus lepas dari kuasa dosa? Karena sejak Adam jatuh dalam dosa, maka manusia ada di dalam kuasa dosa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya pernah dengar satu pernyataan ya dari orang seberang, ya, sepupu kita. Dia katakan nggak masuk di akal, nggak masuk di nalar orang Kristen itu, ya, satu orang mati di kayu salib bisa menyelamatkan semua manusia yang percaya. Tidak masuk di akal. Masa dengan satu orang? Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia enggak berpikir bahwa kita jatuh dalam dosa, kita ada di dalam kuasa dosa juga karena satu orang, yaitu nenek moyang kita yang bernama Adam. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau Adam tidak jatuh dalam dosa,
saudara dan saya tidak akan ada di sini. Saudara saya akan ada di Firdaus. Amin. Saudara dan saya tidak akan mati. Kekal. Adam pun akan kekal. Tapi karena jatuh dalam dosa. Saudara tidak akan bersusah payah untuk nafkah, bekerja, banting tulang, mengeluarkan keringat. Karena janji Tuhan kepada Adam, sudah cukup makanan, buah-buahan dan lain sebagainya ada. Tapi karena Adam jatuh dalam dosa, maka dikeluarkan dari tempat yang sudah dijanjikan Tuhan. Dan kita, saudara dan saya, menanggung karena kesalahan Adam. Amin. Kalau kita jatuh dalam dosa karena satu yang namanya Adam. Tapi puji Tuhan, kita yang percaya diselamatkan karena satu yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dikatakan di dalam Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia. Coba tolong ditampilkan ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Firman Tuhan jelas mengatakan. Ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang yang bernama Adam. Tapi sekali lagi puji Tuhan. Saudara dan saya yang percaya Tuhan Yesus oleh satu orang yang namanya Yesus. Saudara dan saya diselamatkan, dimerdekakan. Amin. Ya. Sekali lagi secara jasmani kita lepas dari penjajahan bangsa lain yang merugikan kita. Tetapi jangan salah, setelah merdeka kita juga menjadi terikat. Dengan apa? Ya dengan pemerintah. Ya, tetapi kita terikat dengan pemerintah untuk kebaikan saudara dan saya. Amin. Jadi merdeka itu bukan merdeka secara mutlak kalau secara jasmani. Ya, kita bebas dari penjajahan bangsa asing 350 tahun ditambah 3 tahun setengah. 2 bangsa menjajah kita. Kita merdeka, tetapi ternyata kita merdeka membentuk pemerintahan sendiri. Kita juga terikat oleh pemerintahan sendiri. Tetapi kalau penjajahan itu merugikan kita, tapi kita terikat oleh pemerintah untuk tujuan supaya kita baik. Contoh satu yang paling kecil, ketika kita naik sepeda motor atau mobil, kendaraan, di perapatan ada lampu merah, hijau, kuning. Kita terikat dengan peraturan itu, betul enggak? Terikat saudara. Kalau kita melanggar ada sanksinya. Ya, tapi tujuannya baik, supaya tidak terjadi kecelakaan. Supaya tidak terjadi tabrakan, ya, terikat dengan pelaturan yang baru tapi untuk kebaikan. Begitupun secara rohani, saudara dan saya, ketika percaya Tuhan Yesus, kita dibebaskan dari kuasa dosa. Kita menjadi orang-orang yang merdeka di dalam nama Tuhan. Dulu hamba dosa, tapi sudah merdeka menjadi hamba-hamba Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Kalau dulu kita terikat kepada hamba dosa yang merugikan kita, tetapi sekarang kita menjadi hamba Tuhan, terikat kepada Tuhan untuk kebaikan saudara dan saya. Luar biasa kan? Ya. Bapak Ibu yang Tuhan, secara rohani ada 2 perhambaan. Hamba dosa dan hamba kebenaran. Hamba kebenaran artinya kebenaran itu firman. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman itu adalah Yesus Kristus. Ya, firman Tuhan katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan, firman itu adalah Tuhan. Jadi kita terikat kepada kebenaran firman Tuhan. Roma 6 ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan satu lagi firman Tuhan. Roma pasal 6 ayatnya 16 sampai 18. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu.
yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah, ayat 17, kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Garis bawahi, saudara dan saya telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, hamba Allah. Amin. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, luar biasa karya Tuhan memerdekakan saudara dan saya. Ya. Satu lagi firman Tuhan di dalam Roma pasal 6 ayatnya 22 sampai 23. Tolong ditampilkan. Roma 6 ayat 22 sampai 23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hamba dosa dan hamba kebenaran. Di dunia ini ada dua. Hamba dosa dan hamba Allah. Ya. Yang kedua, dikatakan firman Tuhan tadi, hamba Allah membawa pada pengudusan. Kalau kita menjadi hambanya Allah, ya, membawa kepada pengudusan, dan kesudahannya adalah hidup kekal. Amin. Hidup kekal. Kita di dunia ini sementara, tetapi lewat yang namanya pintu kematian, kita akan hidup kekal. Kalau kita sudah dimerdekakan karena percaya Tuhan Yesus, dan kita menjadi hamba Tuhan. Tapi lain dengan hamba dosa. Dikatakan tadi firman Tuhan, upah dosa adalah maut. Ya. Nah, pertanyaannya, siapa yang memerdekakan kita? Pasti kita sudah tahu siapa? Tuhan Yesus. Amin. Yang memerdekakan saudara dan saya adalah Tuhan Yesus. Firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara dan saya bisa merdeka, bisa lepas dari kuasa dosa, bukan karena kekuatan dan kemampuan saudara, bukan karena kebaikan saudara dan saya, bukan karena amal perbuatan saudara dan saya, tetapi karena Allah mengasihi saudara dan saya dengan mengutus anaknya yang tunggal, yang kita kenal namanya Yesus Kristus Tuhan. Supaya saudara dan saya yang percaya menerima hidup yang kekal. Amin. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, luar biasa. Semua agama mengajarkan kebaikan moral, tapi untuk keselamatan harus kerja sendiri. Dengan amal baik, dengan perbuatan, dengan ibadah dan sebagainya. Betapa capek dan tidak mencapai. Tapi puji Tuhan, kalau saudara dan saya punya Allah yang memberikan anaknya Yesus Kristus. Berarti keselamatan bukan hasil usaha kita, tapi Allah yang mengerjakannya. Saudara dan saya mengimaninya, menerimanya dengan percaya. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi yang memerdekakan, membebaskan orang percaya dari kuasa dosa adalah Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi berbeda dengan merdeka secara jasmani. Untuk bisa merdeka bangsa Indonesia banyak mencucurkan air mata bahkan darah. Kakek nenek moyang kita berjuang, banyak yang gugur. Ya,
kita tinggal menikmatinya. Tapi bayangkan, orang tua kita bagaimana berjuang untuk merdeka dengan susah payah. Amin. Jadi kita sebagai orang percaya harus menjaga kemerdekaan yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita. Amin. Ya, dengan hidup yang baik, yang benar, berkarya bagi bangsa dan negara. Tetapi Bapak Ibu Tuhan, itulah untuk merdeka. Tetapi secara rohani, Allah yang dari sorga turun ke dunia ini. Ya, bukan usaha kita. Itu perbedaannya. Satu lagi firman Tuhan di dalam Injil Yohanes ayat pasal 8. Ya, Yohanes pasal 8 ayatnya 34 sampai 36. Firman Tuhan katakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sekali lagi, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. 35. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Garis bawahi. Jadi apabila anak di sini huruf besar berarti Tuhan Yesus, itu memerdekakan saudara dan saya, maka saudara dan saya benar-benar merdeka. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sampai diulang, benar-benar merdeka. Artinya mutlak. Ya. Kalau kita merdeka secara jasmani, mungkin tanpa disadari masih ada penjajahan, budaya, teknologi dan lainnya. Tetapi secara rohani, ketika saudara dan saya percaya Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, maka saudara dan saya merdeka, benar-benar merdeka, firman Tuhan tulis. Mutlak. Amin. Sehingga jaminannya hidup kekal. Ya, jadi yang memerdekakan saudara saya adalah anak, yaitu Yesus dengan karyanya di kayu salib. Ya. Bukan dengan amal perbuatan dan lain-lainnya. Jadi bagian saudara saya percaya dan menerima. Amin. Percaya dengan hati, ya, menerima dengan perkataan. Firman Tuhan dikatakan dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10, ya. Roma 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu ada suaranya, ya, keluar suaranya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Mulut kita harus berani mengakui Yesus Tuhan. Amin. Hati-hati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, sekarang beredar di YouTube. Ya. Ada pengajaran bahwa Yesus itu Allah kecil, bukan Allah huruf besar. Ya. Bahwa Yesus itu tidak sederajat dengan Allah Bapa, dengan Roh Kudus. Dia hanya mengakui Allah Bapa saja. Mirip-mirip saksi Yehova. Ya, hati-hati dengan pengajaran itu. Karena yang namanya kekristenan harus percaya Allah Tritunggal. Ya. Allah Tritunggal bukan Allah hanya tiga. Tetapi Allah yang tiga pribadi dalam satu hakikat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, contoh saja. Saya ini satu. Saya ini satu. Tapi saya ini Tritunggal. Saya itu ada roh, ada firman atau perkataan. Amin.
Jadi Allah itu kalau baca di dalam perjanjian lama, ya, Allah itu Esa. Dan ternyata bahasa Ibraninya Esa itu bukan wahid. Ya, Ehad bukan wahid. Kalau wahid itu satu tunggal, tapi Ehad itu kesatuan. Ya. Jadi Allah kita itu adalah yang Esa, yang Ehad. Allah yang kesatuan. Kesatuan dari 3 pribadi. Bapa, Roh, dan Yesus Kristus Anak. Hakikatnya satu. Amin. Oke. Kayak bingung ya. Bingung setelah ya. Tapi saya ingatkan kembali, hati-hati di YouTube ya. Karena itu juga penjajahan secara rohani, secara rohani, tanpa disadari bisa digeser kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, merdeka secara jasmani adalah perjuangan manusia, ada usaha, tetapi merdeka secara rohani adalah karya Tuhan. Saudara dan saya hanya menerimanya. Nah, sekarang bagaimana supaya tetap merdeka secara rohani? Jangan sampai kemerdekaan kita dirampas kembali. Amin. Oleh yang tidak berhak, si iblis. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Saya akan bacakan satu firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32 ya, supaya tetap merdeka secara rohani. Dikatakan Yohanes 8 ayatnya 31 sampai 32. Maka katanya, kata Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, saya ulangi, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu yang memerdekakan saudara dan saya. Siapakah kebenaran? Tuhan Yesus. Jadi saudara dan saya supaya tetap merdeka. Pertahankan kemerdekaan yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Harus hidup tetap tinggal dalam Tuhan. Amin. Melekat seperti ranting kepada pokok anggur. Bagaimana Pak? Memiliki hati yang terpaut kepada Tuhan. Memiliki hati yang terikat kepada Tuhan. Kapanpun dimanapun jangan Coca-Cola. Tapi kapanpun dimanapun selalu ingat Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Biasanya kalau di rumah duka ingat Tuhan. Ya, karena menghadapi orang yang mati. Tapi di pesta, wah di rumah pesta. Apalagi pestanya pakai pora. Pesta pora. Makan-makan, minum-minum, tambah alkohol. Wah, lupa Tuhan. Hati-hati. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tinggal dalam firman-Nya. Ya, jadi murid-Nya. Ya, yaitu yang tinggal dalam Tuhan Yesus. Kebenaran adalah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan kebenaran firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Itu ada ayatnya ya. Di dalam Yohanes 17 ayat 17 itu. Firman Tuhan katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya, jadi bukan saya mengarang, tapi itu firman Tuhan. Kebenaran-Mu adalah firman Tuhan. Firman adalah Allah dan firman menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Supaya tetap merdeka harus tetap tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, secara hakikatnya di dalam Tuhan. Maka dari itu, jangan sampai kita lepas sebagai ranting kepada pokok anggur. Miliki hati yang terpaut kepada Tuhan. Ya, miliki keintiman dengan Tuhan. Lewat firman-Nya, lewat doanya, lewat pujian penyembahan. Ya, lewat hubungan yang baik dengan sesama. Amin. Karena bukti orang yang mengasihi Tuhan. Bukti orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan. Dilihat dari kehidupannya. Bagaimana hubungannya dengan sesama. Amin. Ya. Orang luar itu tidak lihat saudara saya ibadahnya. Orang luar itu tidak lihat saudara saya doanya di rumah. Baca firmannya di rumah.
tapi yang dilihat orang luar kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita hubungannya baik dengan Tuhan, saya yakin dan percaya kehidupan kita baik dengan sesama. Amin. Ya. Jangan ngaku-ngaku, wah saya merajin doa, saya merajin baca firman Tuhan. Tapi dengan tetangga musuhan terus, gak habis-habis. Dengan rekan sepelayanan tetap gak baik. Di sana, di sini mah gak ada. Nanti takut dipegat balik. Enggak ada di sini, di sana, di kutub utara. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan ya. Jadi jangan salah saudara. Orang luar itu melihat yang kelihatan. Enggak akan nanyain doanya berapa lama kelihatan. Kehidupan kita sehari-hari yang dilihat. Tetapi kita akan baik kehidupan kita sehari-hari. Dengan sesama, dengan yang lain dan sebagainya. Kalau kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Lanjut, bagaimana hidup sebagai orang merdeka. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, kalau saya dulu sebagai dosen di SD Inpres, wah keren dosen tapi di SD Inpres. Suka kalau di upacara jadi pembina upacara, saya suka menyampaikan pas Agustus gitu upacara. Wah orang tua kita berjuang dan sebagainya. Jadi kamu anak-anak yang sudah merdeka, kamu harus mengisi kemerdekaan dengan baik ya, sebagai pelajar, belajar yang baik. Wah banyak tuh. Begitupun saudara saya ya sama. Walaupun saudara saya bukan anak SD, kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan baik dan benar. Amin. Ya, jangan kita hidup seenaknya mentang-mentang merdeka. Tetap kita walaupun merdeka kita terikat dengan aturan-aturan yang sudah disepakati oleh pemerintah. Ya, lewat perwakilan kita di DPR. Begitupun secara rohani. Jangan mentang-mentang seperti high progress. Merasa sudah kasih karunia berlimpah-limpah sudah merdeka. Ya. Hidupnya enggak apa-apa, Tuhan kita Tuhan Maha Pengampun. Ya, enggak gitu juga ya. Yuk kita buka firman Tuhan. Bagaimana hidup sebagai orang merdeka, ya, merdeka secara rohani. Galatia 5 ayat 13 sampai 14. Galatia 5 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ya, walaupun sudah diampuni, sudah percaya Tuhan Yesus, jangan hidup dalam dosa. Kalau jatuh dalam dosa, tidak apa-apa. Kita bangkit kembali, kita minta ampun. Tapi kalau hidup dalam dosa, ya itu bolak-balik di situ. Amin. Umpamanya saya berjalan di depan ada lumpur, waduh, kejebur ke lumpur. Kita naik, kita bersihkan. Sudah bersih, kita jalannya jangan ke lumpur lagi. Ya, ke tempat yang lain. Beda dengan yang hidup dalam dosa. Udah tahu lumpur masuk, keluar lagi masuk, mandi dengan air lumpur. Nah itu hidup dalam dosa. Itu yang enggak boleh. Kalau tentang jatuh dalam dosa, semua manusia pernah jatuh dalam dosa. Sekalipun saya berbicara di atas mimbar. Yang namanya jatuh dalam dosa, pastilah manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tetapi jangan hidup dalam dosa. Saya ulangi, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Lanjut, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kekristenan bukan hanya sekedar agama. Kekristenan sebuah relasi. Sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan, pribadi dengan pribadi sesama. Itulah kekristenan. Amin.
Jangan hidup dalam dosa. Ya, sebagai orang yang merdeka di dalam Tuhan, jangan hidup dalam dosa. Yang kedua, layanilah seorang akan yang lain. Belajar melayani. Jangan ingin dilayani terus. Karena memang firman Tuhan mengatakan, layani seorang dengan yang lain. Tidak melulu harus jadi pengerja, dia kendak melayani itu, saudara. Ya, melayani itu, ya, ketika kita mendengarkan orang yang susah, lalu kita memberikan penghiburan. Ya, ketika kita mendengarkan kesusahan, kita diberi kemampuan untuk membantu, menolong. Itu melayani Tuhan, saudara. Melayani Tuhan itu tidak melulu di mimbar, tidak melulu jadi WL singer, jadi pengkhotbah, tidak. Melayani, ketika kita melayani sesama, itu melayani Tuhan. Amin. Ya, coba baca di dalam Matius pasal 25 tentang penghakiman. Orang yang mengasihi orang yang paling hina ini, dia sedang melayani Tuhan. Amin. Mari perhatikan tetangga kita, rekan sepelayanan. Ya, lihat siapa yang sudah lama tidak masuk ke gereja. Mungkin ada permasalahan, pergumulan atau sakit dan sebagainya. Tidak melulu harus pengerja yang berkunjung, memberikan kekuatan, penghiburan. Siapapun bisa itu melayani. Ya. Oke. Tidak harus melulu pengerja. Saya tidak hafal satu-satu dari semua yang ada di sini. Ya. Tidak hafal kapan kemarin datang atau tidak. Tidak hafal. Tapi yang paling dekat yang hafal. Maka dari itu saya anjurkan yang belum masuk KUL, bergabung di KUL. Disitulah kekeluargaan lebih akrab lagi, saling mengenal. Yang satu dan lain, ada yang sakit bisa dikunjungi. Amin. Oke, lanjut. Layanilah seorang akan yang lain. Dan firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia. Mengasihi sesama manusia itu melayani, membantu, menolong, menghibur, memberikan nasihat, memberikan dukungan, menguatkan imannya yang sedang lemah. Itu melayani Tuhan, saudara. Ya. Dan memang melayani itu harus memiliki kerendahan hati. Namanya juga melayan. Ya, pelayan itu lebih rendah dari majikan. Berarti harus merendahkan hati. Amin. Jangan rendah diri. Ya, rendah diri itu enggak baik. Kalau rendah hati itu luar biasa. Ya. Melayani harus memiliki kerendahan hati. Orang bisa memiliki kerendahan hati kalau memiliki kasih Allah. Ya. Dan kasih Allah itu identik dengan pengorbanan. Karena begitu besar kasih Allah. Sehingga mengutus anaknya yang tunggal. Siapa Tuhan Yesus? Mengutus untuk apa? Untuk mati di kayu salib. Tuhan Yesus secara manusia sakit ketika tergantung dalam kayu salib. Berkorban. Tapi karena Allah mengasihi saudara dan saya. Amin. Ya. Tuhan Yesus sepenuhnya manusia. Tapi Tuhan Yesus sepenuhnya Allah. Ya. Oke. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mengasihi harus mau berkorban. Yang kecil aja lah. Umpamanya ini umpama. Ya. Saudara masuk ke gereja ini. Ya, di depan ada asar. Ya, ternyata mau ngasih salam, asarnya ngobrol. Atau sebaliknya, asarnya mau ngasih salam, si tamunya sambil ngobrol masuk. Itu kadang kalau kita tidak punya kasih Allah, ada hati. Ces. Kunaonnya si eta. Ada saudara, ada itu. Ya, tapi kalau kita memiliki kasih Allah, limpah dengan pengampunan. Amin. Ya, oke. Pernah mengalami begitu? Pernah ya. Jangankan saudara saya, gembala pernah saudara. Saya turun dari sini, udah selesai. Ya, ada. Dikepeskan, kakak dulu ya. Enggak apa-apa. Tapi kita kembali minta kasih Allah. Amin.
minta kasih Allah. Kalau orang yang dipenuhi kasih Allah, hidupnya penuh dengan pengampunan. Ya, bahkan bukan penuh, limpah keluar. Ya. Begitu mengalami yang gak enak tanpa diminta juga, udahlah, enggak apa-apa, saya lepaskan pengampunan. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 16 sampai 17. Bagaimana hidup sebagai orang yang merdeka. Tadi dikatakan jangan hidup dalam dosa. Belajar melayani satu dengan yang lain. Yaitu kasihi sesama. Minta kasih Allah supaya berani berkorban. Sekalipun sakit tapi bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya 16 sampai 17. 1 Petrus pasal 2 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan berkata, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Amin. Jadi dari firman Tuhan ini ada beberapa hal. Yang pertama, hidup sebagai orang merdeka secara rohani itu satu, hidup sebagai hamba Allah. Amin. Jangan salah pengertian, hidup sebagai hamba Allah itu harus jadi pendeta. Ya. Belum tentu punya jabatan pendeta jadi hamba Allah. Amin. Tapi saudara dan saya yang percaya Tuhan Yesus dan hidup mengabdi kepada Tuhan, itulah saudara dan saya sebagai hamba Allah. Enggak ngaruh jabatan. Mau PDP, PDM, PDT enggak ngaruh. Itu bukan hamba Allah. Hamba Allah itu orang yang mengabdi kepada Allah. Hidup sebagai orang merdeka itu sebagai hamba Allah. Ya. Mengabdi, taat, tunduk, mengikuti ketetapan aturan hukum Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Dikatakan apa lagi? Hormatilah semua orang. Orang yang merdeka di dalam Tuhan itu harus menghormati semua orang. Garis bawahi, hormati semua. Dari kalangan apapun, dari ras apapun, dari suku apapun. Kita harus saling menghormati. Amin. Ya. Apalagi gereja kita bukan gereja kesukuan. Gereja kita ini gereja bebas Indonesia. Siapapun boleh masuk. Ya, boleh. Mau Sunda, Jawa, Batak, Nias, Ambon, Papua, Tionghoa, apalagi. Pokoknya semua bebas. Ya. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takut akan Allah. Walaupun kita sudah merdeka, tapi tetap harus takut akan Tuhan. Yang terakhir dikatakan, hormatilah raja. Raja itu berbicara pemimpin. Kalau di rumah tangga pemimpinnya adalah suami. Mana suami-suami? Angkat tangan. Oh, berikan tepuk tangan, ya. Hormati. Aduh, ibu-ibu nggak mau tepuk tangan. Tepuk tangan dong untuk pemimpinmu. Ibu-ibu angkat tangan. Ibu-ibu adalah penolong. Artinya kuat di dalam Tuhan. Amin. Bapak-bapak tepuk tangan buat ibu-ibu. Saimbang lah, wah nyeri hati. Oke, lanjut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus hormat kepada pemimpin, kepada raja, ya? Terlebih lagi kepada pemerintah. Kita harus hormat. Ya, puji Tuhan kita memang nggak suka demo ya. Kalau datang pun ke demo panci lah nggak apa-apa. Jangan demo-demo lah. Ya, kalau mau masukan ya kasih masukan aja ke DPR. Soal dilaksanakan, tidak dilaksanakan, ya ucapan syukur aja. Ya. Coba kenapa harus taat kepada pemerintah? Tolong ditampilkan di dalam Roma pasal 13. Roma pasal 13 ya. Tolong tampilkan. Ayatnya yang pertama. Roma 13 ayat yang pertama. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Ini firman Tuhan loh. Ya, ini firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah.
sebaik apapun, sebobrok apapun pemerintah, itu seizin Tuhan. Amin. Pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Saudara, saya harus percaya kepada firman Tuhan. Ya, sekalipun mungkin ada pemerintahan, puji Tuhan kalau Indonesia sekarang apalagi dipegang oleh Bapak Presiden kita Jokowi, luar biasa ya kemajuan-kemajuannya. Tetapi Bapak Ibu Tuhan, ada kan negara-negara seperti negara-negara yang pemerintahnya itu begitu menekan rakyatnya dan sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan yang tidak berasal dari apa? Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat yang kedua. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, jangan sekali-kali melawan pemerintah. Kasih masukan boleh, kritik boleh, menghina tidak boleh. Amin. Jangan kayak RG tuh, menghina habis-habisan. Mengkritik boleh saudara, mau lewat DPR, boleh mengkritik itu. Mengkritik kebijakannya, mengkritik kinerjanya, jangan mengkritik pribadinya, apalagi menghina. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. 3. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya ia berbuat jahat. Jika ia berbuat jahat, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Amin. Oke. Lanjut Bapak Ibu yang Tuhan. Terakhir. Jadi hiduplah sebagai orang yang merdeka di dalam Tuhan dengan satu. Saya undang pemimpin pujian dan tim musik. 1, jangan mempergunakan kemerdekaan secara rohani itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Tetapi layanilah seorang akan yang lain. Yang kedua, jangan menyalahgunakan kemerdekaan secara rohani untuk menutupi kejahatan-kejahatan. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Amin. Hamba Allah merendahkan hati, dipenuhi kasih Allah, melayani satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, sebagai orang merdeka secara rohani, kerjakan keselamatan dengan ketaatan dan takut akan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.